Hadirin yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kita memang hidup di zaman modern. Saking modernnya semua ada di depan mata kita. TV tambah tipis, handphone tambah tipis tapi tambah besar sebenarnya. Tapi teknologi telah menghantarkan kita banyak sekali menuju kemudahan-kemudahan yang nggak pernah kita dapatkan di masa-masa sebelumnya. Tapi sialnya, teknologi ini juga membuat banyak hal yang kemudian tidak hanya mendiversifikasi kehalalan, tidak hanya membuat yang halal menjadi bertambah banyak, tapi membuat yang haram menjadi bertambah banyak juga. Mulai dari pakaian, mulai dari kemudian kelakuan, mulai dari kemudian segala macam yang dinamakan dengan kemajuan teknologi yang membuat yang haram semakin banyak. Internet lebih banyak mengakses pornografi. Pornografi lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Dan yang paling bermasalah justru lebih daripada pakaian, lebih daripada perbuatan, lebih daripada yang lain-lain, makanan yang kita asupkan dalam tubuh kita lebih banyak lagi yang haram. Sementara Rasul dulu pernah berkata pada para sahabat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, Rasulullah, ada seseorang, dia kemudian kumal bajunya, kemudian kusut rambutnya, berjalan dengan terseok-seok di atas padang pasir. Kemudian dia menengadahkan tangannya pada Allah. Dia berkata, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dan dia punya permintaan yang sangat banyak pada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi Rasul mengatakan, bagaimana mungkin doanya akan diterima? Makanannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa dia? Doa tidak diterima karena barang-barang yang haram, karena makanan-makanan yang haram. Dalam kesempatan lain Rasul mengatakan kepada kita, seseorang sholat, dia beli baju seharga 10 dirham. 1 dirhamnya saja dari barang yang haram, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah selama dia masih mengenakan baju yang dari 1 dirham yang haram padahal harganya 10. Bayangkan, 1 di antara 10 yang haram Allah tidak mau terima. Karena Allah hanya menerima yang baik, Allah hanya menerima yang sempurna. Apalagi lihat hidup kita, pakaian kita, sudahkah halal? Sepatu kita, sudahkah halal? Kosmetik kita, sudahkah halal? Makanan-makanan kita, sudahkah halal? Bila kita tidak banyak perhatiin, wajar aja anak susah nurut, bantah kalau dinasihatin, suaranya lebih keras daripada ibunya, maunya menang sendiri, banyak berantem, tawuran segala macam, diajarin ilmu nggak masuk sama sekali, suruh sholat tidur, azan malah tidur dan sebagainya. Maka inilah kemudian menjadi tantangan kita. Sudahkah halal kita jadikan sebagai perhatian? Sudahkah halal kita jadikan sebagai jalan? Karena itulah pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang halal is my way. Halal adalah jalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum halal, Ustaz. halal. Pakaian halal, semua halal. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Jadi hari ini kita akan sama-sama membahas Tentang halal adalah jalanku ya Ustaz ya. Saya buka acara dulu sebentar ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibunda, terima kasih. Salam saya sudah dijawab dan terima kasih juga pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya berkesempatan untuk hadir kembali di acara ini bertemu Ustadz Felix, bertemu Ibunda, bertemu pemirsa semua. Kebetulan Oki tidak bisa hadir jadi saya menggantikan lagi pada hari ini. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Felix, kita akan mendiskusikan mengenai halal adalah jalan saya. Hari ini saya ingin juga memperkenalkan terlebih dahulu para ibunda yang sudah hadir untuk betul-betul nanti menyimak ya bunda ya, mengenai halal adalah jalanku. Penting tuh. Penting sekali ya Ustadz ya. Betul. Ini ibunda kita ada yang datang dari kota Bandung. Beliau-beliau ini dari Majelis Taklim At-Taqwa dipimpin oleh Ibu Hajah Oom Romlah. Assalamualaikum lagi bunda. Waalaikumsalam. Yang mana nih Majelis Taklim At-Taqwa? Nah, Bunda, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong. Biar cakep. Ini tadi bersiap-siapnya kalau saya nggak salah abis selesai sholat tahajud nggak tidur lagi Ustaz. Subuhnya di jalan. Langsung bersiap sedia gitu, langsung kumpul karena mengumpulkan banyak sekali terus berangkat subuh udah sampai di Jakarta. Betul Bunda?
Alhamdulillah, semangat sekali untuk inspirasi Ya, iman ini. mudah-mudahan ridho Allah. Amin. Dan berikutnya bunda kita dari Majelis Taklim Asy-Syabirin Bojongsari Depok dipimpin oleh Ibu Ama Salamah. Betul bunda? Assalamualaikum sekali lagi. Baiklah pemirsa, hari ini saya ingin terlebih dahulu menanyakan kepada Ustadz. Boleh. Ustadz, sedemikiankah yang tadi Ustadz sampaikan bahwa sedikit saja yang masuk ke dalam tubuh kita dan itu tidak halal, maka itu akan menutupi segala yang baik-baik yang kita mintakan kepada Allah? Ya, jadi dalam hadisnya memang Rasul berkata seperti itu. Jadi kalau ada orang yang kemudian minta pada Allah dan dia kemudian masih pakai pakaian yang haram ataupun kemudian masih makan makanan yang haram, Allah menahan itu kemudian daripada pengabulan doa dia. Karena tadi ada yang haram itu masih. Karena Allah hanya menerima yang baik. Artinya kita tuh harus betul-betul sangat menjaga segala sesuatu tidak yang kita makan, yang kita pakai gitu Ustadz. Betul, semuanya harus dijaga. Nah kalau ada dua hal nih Ustadz. Pertama, kita tidak tahu dan kita masih misalnya memakainya atau memakannya. Nah yang kedua, pada saat kita tidak tahu, terus kita tidak mencari tahu gitu atau belum mencari tahu, itu gimana hukumnya Ustadz? Ya, seorang muslim karena dia tidak tahu, maka dia tidak berdosa karena dia tidak tahu. Tapi dosanya adalah karena dia tidak nyari tahu. Nah ini kemudian masalahnya sama. Jadi tidak tahu dengan tidak mencari tahu. Kalau orang tidak tahu dia nggak berdosa, tapi kalau tidak mencari tahu, nah dosanya nggak mencari tahu itu. Karena mencari tahu itu adalah wajib, tolabul ilmi faridoh. Mencari ilmu atau mengetahui satu pengetahuan adalah faridoh, kewajiban bagi orang muslim. Jadi harus cari tahu. Oh berarti tidak mencari tahu itu ada dosanya? Dosanya juga itu. Makanya itu yang kemudian parahnya juga sama. Nah bunda, ini menjadi catatan, pemirsa di rumah menjadi catatan yang disampaikan oleh Ustadz. Bahwa kita harus mencari tahu apakah itu halal atau tidak halal. Tidak. Karena bahaya itu. Tapi Ustadz di zaman seperti sekarang ini ya, maaf ya Ustadz ya, kadang-kadang tuh semua tuh kayak ini campur baur gitu. Kita untuk tahu betul nggak itu halal, betul nggak itu haram, itu kayaknya sulit gitu. Jadi gimana tuh Ustadz jalan keluarnya? Susah bukan berarti tidak mungkin. Tapi memang itulah yang kemudian saya katakan. Teknologi zaman sekarang membuat banyak hal kebaikan jadi lebih mudah. Contoh, kalau zaman dulu Rasul dari Mekah ke Madinah, kebalik dari Madinah ke Mekah, ketika mau umroh harus 15 hari tuh. Jalan dari Madinah ke Mekah itu pakai kain ihram itu 15 hari. Zaman sekarang pakai bis 6 jam cukup. Maka umroh kalau zaman lu ada kita harus susah-susah 20 sampai 30 hari, zaman sekarang 12 jam cukup. Nah itu adalah secara teknologi memudahkan. Zaman dulu mau silaturahim harus jalan naik unta selama berbulan-bulan. Zaman sekarang tekan telepon selesai. Nah itu lebih mudah, tapi keharuman juga lebih banyak. Seperti saya ceritakan tadi. Nah sekarang zaman sekarang gimana untuk membedakan itu semua? Makanya perlu kemudian mencari ilmu lebih banyak lagi. Nah karena itu nanti kita akan hadirkan orang yang kemudian memudahkan itu. Alhamdulillah, berarti hari ini kita juga akan bertemu dengan seseorang yang bisa berbagi banyak mengenai hal tersebut. Jadi ini kita juga sedang mencari ilmu nih Ustadz ya, mencari tahu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi kalau yang pasti yang di depan saya halal nih, buah-buahannya. Buah-buahannya halal. Baiklah bunda dan pemirsa di rumah, kita nanti akan berjumpa dengan seorang narasumber yang bisa menjelaskan banyak sekali mengenai halal is my way. Jadi tetaplah di sini bersama kami dalam Inspirasi Iman. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi bersama dalam Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Aduh, astagfirullah, selalu ngagetin deh Ustadz. Diriku kotor. Waduh. Diriku kotor. Karena kamu tidak pernah mandi kan? Bukan karena itu, Peggy. Karena apa, Uncle? Selama ini apa yang aku makan, apa yang aku gunakan, apakah itu halal atau tidak? Jangan senyum-senyum aja dong. Saya kemarin makan mie ayam. Itu nggak halal tuh, masa Ustadz dimarahin begitu? Jangan senyum-senyum aja dong, masa gitu sama Ustadz? Makan mie ayam kemarin. Taunya bukan nggak ada ayam. babi. Ternyata pakai minyak babi. Oh. Coba itu. Terus pas dimakan enak? Enak. Makan, ini persoalannya. Itu ini tuh Ustadz. Peggy. Apakah selama ini ternyata diri aku kotor? Tidak, apa yang aku makan? Tidak diterima. Tidak terima. Nah lo. Ternyata rezeki aku selama ini terhambat. Apa karena itu? Apakah aku yang makan itu haram? Ayo. Jawab. Ibu. Enggak. Mana Bu? Nah ini contohnya kurang pengetahuan. Nah, karena biasanya kan di restoran-restoran kan jual mie ayam. Tapi kan nggak ada tuh tulisan halal atau enggaknya tuh. Ya namanya gerobak, masa pakai lapor sama ke MUI? Nggak ditanya tuh jualannya halal atau enggak.
Emang harus ditanya? Iya dong, Saya pernah nanya, tahu. terus bukan dijawab, soal mau ditabok. Nggak percaya sama saya apa? Ditanya mau tahu banget atau mau tempe banget itu? Mau tahu dan tempe. Tapi itu persoalan tuh Ustadz tuh, Ya, lihat tuh. persoalan Uncle sebagai Jack- umat muslim. Uncle Jack ngalamin tuh, nanya tapi yang ditanya malah tersinggung. Malah marah ya? Malah marah. Perlindungan terhadap umat muslim itu seperti apa? Mana? Mana? Jangan marah-marah gitu dong Uncle. Oh. Uncle, Mana suaramu? ini kena semua nih, Ustadz kena, Ibu kena. Iya. Untung belum teriakin saya. Kalau teriakin saya balas. Pusing. Gimana Ustadz? Nah, Uncle kita betul. punya persoalan. Uncle udah berusaha tuh mencari tahu dengan menanyakan. Yang ditanya marah. Itu nggak sedikit yang gitu Ustadz. Ya. Kadang-kadang kalau kita tanya nih sama restoran, terus mereka bilang gini, oh Bu, kalau emang Ibu nggak mau makan di sini ya udah keluar aja gitu. Betul. Gimana Ini tuh, memang Ustadz? kesadaran kita memang kurang. Baik kesadaran itu adalah pada umat muslim ataupun pada umat yang non muslim. Kadang-kadang kan kalau kita lihat pada umat muslim, mereka merasa tersinggung ketika ditanya ini halal atau tidak. Padahal mereka pun tidak memahami yang halal itu seperti apa. Apalagi kemudian umat non muslim. Yang mereka tahu kan halal kan tidak pakai babi tuh. Yang penting nggak pakai daging. Betul. Tapi kalau minyaknya nggak apa-apa. Atau mereka bilang halal kan kalau banyak, kalau sedikit harum. Nah, itu kan ya, atau sebagainya. Itu kan ya. Bilang, ini pakai babi tapi babinya udah disunat katanya. Nah, Nah, itu lebih kacau lagi. lebih kacau lagi. Bercandaan seperti itu kan Nah. kacau itu. Iya ya. Nah, Uncle, kalau begitu tadi Ustadz udah sempat bilang kita akan membahas pada hari ini mengenai halal adalah jalanku. Dan ada seorang narasumber kita, sahabat kita yang bisa menjelaskan banyak mengenai hal itu. Gimana Tukang Uncle mie. kalau saya undang aja? tukang mie. Jangan nabok saya Boleh ya, kemarin. boleh ya, Boleh, Uncle, boleh, Ustadz. boleh, boleh. Baiklah pemirsa dan bunda sekalian, ini adalah sahabat saya Teh Aisyah Maharani yang akan bisa menjelaskan banyak mengenai hal tersebut. Silahkan Teh Aisyah. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tukang mie. warahmatullah. Silahkan, silahkan. Assalamualaikum Duduk. Teteh. Masa tukang mie seperti ini? Silakan. Nggak mungkin lah. Nanti kita dengar ceritanya. Benar tukang mie nih. Silakan, silakan. Aduh, Aisyah. Ya Mbak. Imut ya. Imut sekali. Gimana Mbak? Tadi Tapi ada nggak cerita tuh mengandung tadi. minyak babi. Tadi gimana tuh Mbak ceritanya? Makan mie terus dapat minyak babi nih Mbak. Iya, karena ketidaktahuan ya. Hmm. Karena ketidaktahuan akhirnya kepleset yang namanya makanan haram. Betul. Jadi ibu-ibu nih biasanya kalau belanja main ambil-ambil aja ya. Main ambil, terus main makan kalau ke restoran, tapi tidak tahu apakah itu halal atau tidak. Ya. Nah, saya alhamdulillah mengelola sebuah komunitas yang itu mengajarkan untuk kita peduli tentang halal. Kita pakai rumusnya untuk cari yang halal itu ada 3. Ketahui dulu. Setelah ketahui, baru kita mencari mencari si produk yang halal. Setelah mencari produk yang halal, ini buat anak-anak di rumah edukasi halal. Ya, edukasi halal. Cara mengetahuinya gimana? Berarti kita harus banyak belajar tentang ilmu halal tadi, terutama untuk bahan makanan. Ibu-ibu ini sebagai apa sih di rumah? Penjaga gawang makanan. Betul nggak? Betul ya. Kalau bapak biasanya apa? Tukang makan. Tukang makan. Iya. Saya akui. Jadi ibu-ibu harus bertanggung jawab dong terhadap keluarganya Oh dong untuk iya, menjaga kehalalan betul. itu. Nah makanya ibu-ibu sekalian Berat di, loh. di depan ini ada Mbak Teh ya tadi ya, Teh Aisyah Maharani. Nah Teh Aisyah Maharani pengelola komunitas Halal Corner. Nah jadi kalau mau tanya yang halal, ini nanyanya ke sini nih. Jadi ini halal atau enggak? Tadi yang disunat itu halal atau tidak? Itu kalau sudah disunat apakah menjadi halal? Nanti tanya di sini. Nah tadi gimana Teh? Ada 3 di Terawang. Di Mengetahui. Rabah. Oh salah. Duit. Oh itu duit, oke. Mengetahui. Cepet deh Mengetahui. Uncle Jack kalau Mencari. duit. Mencari. Cari Satu lagi. Edukasi. Edukasi. Iya. Tahu. Tadi lanjutkan tadi tuh. Cari edukasi. Bunda dan pemirsa, ada buku yang ditulis oleh Teh Aisyah, Halal is My Way. Buku ini menjelaskan banyak hal juga tentang hal tersebut. Jadi kalau hari ini kita bisa bertanya langsung pada Teh Aisyah, yang belum berkesempatan tanya, cari bukunya dan belajar banyak. Karena kata Ustadz kita harus mencari tahu. Teh, lebih jauh lagi nih Teh ya, kalau misalnya kita ingin meyakinkan diri kita sendiri bahwa tempat yang kita datangi atau makanan yang kita makan itu sudah bersertifikasi halal atau belum. Itu apa bisa dilihat? Kadang-kadang orang nggak tempelin kayaknya sertifikasi Ditanya ngamuk halalnya. tadi. Atau Tanya ditanya ngamuk. ngambek. Nah itu, di Indonesia itu sangat kurang sekali kesadaran untuk mencari yang halal. Kurang ya, baik si pembelinya maupun penjualnya. Kemarin saya baru pulang dari Malaysia di World Halal Forum untuk MIHAS ya. Kalau di Malaysia itu misalnya kita pakai kerudung nih, kita mau masuk ke toko yang
belum halal. Itu langsung sama orang pedagangnya itu nggak boleh. Bukan, ini haram. Karena apa, di Indonesia emang belum edukasinya belum sangat merata. Nah, kalau saya menyarankan pada kawan-kawan di komunitas sekarang sama ibu-ibu ya, harus mau jadi smart, pinter ya. Jadi kalau datang ke restoran tanya dulu, sudah bersertifikat atau belum. Memang nanti dimarahin ya, tapi itu daripada kita masuk yang haram, takut nggak? Tadi Ustadz bilangnya apa? Satu dirham dari 10 dirham itu nggak diterima. Sholatnya selama dia pakai baju padahal itu hanya 1/10-nya ya Ustadz ya. dari penghasilan. Tapi kalau ada yang haram di makanan atau ada yang haram kemudian di pakaian, lain lagi ceritanya. Sholatnya 40 hari nggak diterima. Nah itu. Uncle Jack langsung mukanya makin kusut. Ibu-ibu misalnya mau beli cabai, tanya, ini mengandung babi apa enggak cabainya? Sertifikat halalnya mana? Tanya sertifikatnya. Jangan-jangan pas nanam pupuknya dari kotoran babi. Atau bersebelah sama peternakan babi. Tapi ada yang menarik Ustadz, tadi sempat ngobrol sedikit nih sama Teh Aisyah ya sebelum acara ini mulai. Jadi ternyata tidak hanya sesuatu yang nyata-nyata kita makan, tapi prosesnya juga ya. Bahkan air pun harus kita pertanyakan apakah proses air ketika sudah menjadi di dalam botol dan kita minum itu halal atau tidak gitu ya Teh ya? Bisa dijelaskan tuh Teh? Air halal nggak? Halal. Halal. Tapi dalam proses teknologi ya, teknologi di pangan, kalau air yang diminum dalam kemasan supaya jernih, dia harus menggunakan suatu pembersih, penjernih, atau sebutnya filter. Nah, atau kita sebutnya juga arang aktif bahannya. Arang aktif. Penyaring ya, kalau kerennya karbon aktif bahasa Inggrisnya. Karbon aktif itu bisa berasal dari tulang hewan. Tulang hewan bisa babi, bisa sapi, bisa dari tempurung kelapa, batok kelapa. Bisa lagi juga dari batu bara. Yang biasa digunakan yaitu tulang dan batu bara tadi. Pertanyaannya nih, makanya kalau saya suka nanya ya, tulang apa yang digunakan untuk membersihkan atau menjernihkan si air tadi? Pulang nggak minum lagi nih. Nah tapi Teteh sebagai seseorang yang betul-betul berkonsentrasi ya di dalam ilmu halal ini, saran Teteh untuk kita bisa sampai tahu gitu loh Ustadz loh, proses itu pun kita harus tahu. Nah itu kan nggak mudah kita taunya, padahal kita ingin menjaga diri kita. Jadi apa sarannya? Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia dia mempunyai lembaga sertifikasi untuk mempermudah masyarakat supaya nggak ribet. Gimana sih prosesnya? Pasti pusing kan? Nggak semua orang tahu. Cari ada logo halal dalam kemasannya. Nah biasanya kalau misalnya ke restoran itu ada juga logo halal di depan pintunya atau sertifikat halal di dinding. Tapi apakah itu dijamin kehalalan itu walaupun sudah pakai sertifikasi dari MUI? So, saya lihat tayangan di TV, ada kadang-kadang oknum yang memperjualbelikan sertifikat itu. Kayak kemarin ada daging terus ada sertifikat halalnya ternyata haram. Nah, itu penjelasannya adalah akan agak panjang nih. Jadi ceritanya udah kayak panjang tuh. Ternyata hidup ini rumit juga ya. Tapi Teteh akan kita minta menjelaskan itu, dan setelah Teteh Ustadz, kita akan minta Ustadz juga menjelaskan hal itu. Bagaimana tuh? Saya tanya. Bagaimana kalau kita mendapatkan sertifikasi dari lembaga atau badan yang kita percaya ini di negara di tempat kita hidup, tapi ternyata sertifikat itu di kemudian hari ditemukan tidak benar. Nah, itu hukumnya gimana Pak? Nanti. Rini sudah bergabung dengan kita, ini Teh Aisyah. Kita lagi ngobrol sama Teh Aisyah mengenai halal is my way. Mungkin pemirsa kita juga perlu menyampaikan kepada pemirsa bahwa Teh Aisyah ini sempat menjadi sekretaris redaksi jurnal halal di LPPOM MUI ya. Dan selain itu juga sekretaris ketua Dewan Pembina LPPOM MUI. Jadi kalau ngobrol soal halal nih kayaknya udah bidangnya banget. Berapa belas tahun waktu itu Teh? 13 tahun. 13 tahun. Nah, pertanyaan ini sinkron nih sama tadi Uncle Jack yang tiba-tiba nyeletuk gitu kan. Gimana itu kalau sertifikasi halal itu dijual-jual? Bener apa enggak nanti kita itu mengkonsumsinya? Gimana Teh? Nah, ini pertanyaannya nih berat. Prosedurnya sebenarnya sederhana. Daftar dulu, bisa sekarang ada online ya. Jadi webnya bisa langsung online, bisa juga langsung datang ke LPPOM MUI-nya. Kalau misalnya dalam perjalanannya ada oknum, itu bukan dari MUI-nya. Karena selama 13 tahun saya bekerja di sana, saya memahami benar bagaimana sih prosesnya. Nah, kalau tiba-tiba misalnya sudah dapat sertifikat halal tapi
ternyata ada kandungan haramnya, berarti oknum dari si perusahaannya. Karena itu tadi ya, oh aku dapat sertifikat halal, nggak akan diketahui deh sama LP POM MUI. Ya udah kita ganti bahan aja dengan yang haram. Bisa juga terjadi seperti itu, karena pengusaha juga ada yang tidak jujur kan, Bandel, gitu. Tidak jujur, ada yang nakal juga. Memang kelemahannya menurut saya sebagai dari komunitas ya, sebagai bagian dari masyarakat yang memahami konsep halal ini adalah pengawasan. Pengawasan bagaimana sertifikat halal, produk halal ini bisa terjamin langgeng gitu ya, nggak ada yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Nah itu harusnya disebut dibantu oleh pemerintah. Betul. Sementara pemerintah belum ada usahanya, bukan usaha, maksudnya belum ada maksimal. belum maksimal ya. Dan harap diketahui LPPOM MUI itu bukan lembaga di bawah pemerintah, dia independen. Makanya selama ini kan mikirnya MUI dari pemerintah, bukan. Dan tidak ada dananya, Legitimasi hukum fasilitas juga nggak ada. Ya betul tadi, nggak bisa bikin sanksi juga ya gitu. Yang bikin sanksi itu adalah pemerintah. Jadi sertifikasi halal di Indonesia untuk pemahaman kita semua itu dikeluarkannya oleh siapa saja Teh? MUI saja. Tunggal. MUI saja. Iya. Lalu kalau dari pemerintah? Pemerintah nggak ada. Kalaupun misalnya ada terkait logo halal ya, ada logo yang memang gambarnya MUI. Pernah Ibu lihat ya? Yang gambarnya Majelis Ulama, Warna ada hijau. yang halal biasa, yang halal biasa itu dari Badan POM, tapi merujuk sertifikatnya ke MUI juga gitu. BPOM ya. Nah ini yang juga belum seragam. Itu yang sebagai dari komunitas saya juga memohon sama masyarakat agar diseragamkan namanya logo halal, biar apa masyarakat nggak bingung. Nah ibu-ibu nanti supaya nggak bingung minta ya kita seragam aja logonya itu. Nah, Ya, tapi ini harusnya sebelum ada. menuju ke Rini, karena Teh Aisyah udah bilang soal bingung-bingung nih, Ustadz langsung ditanya. Ustadz boleh bilang, saya kan host di sini. Ya, oke. Tapi berhubung ada Ustadz, Ustadz gimana kita sebagai masyarakat atau sebagai umat, ada ulama, ada pemerintah. Oke. Kalau kita bingung dengan Dua-dua ini, dua-duanya dikotomis. ini, yang mana kita harus ikuti mengenai halal ini? Ya, idealnya di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa di rumah, yang namanya agama itu tidak terpisah dengan negara. Berarti seorang pemimpin adalah seorang ulama juga. Maka dia menerapkan hal yang padu. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Mbak Aisyah. Karena gini, segala macam barang-barang halal ini pasti ada muaranya. Lah kalau muaranya ini nggak ditutup, kita baru kemudian ngurusin yang peritilan pas ujung-ujungnya nih, ya itu nggak akan selesai. Semakin banyak lagi. Tapi kalau muaranya ditutup, semuanya jelas. Contoh misalnya, kalau seandainya kemudian negara sudah mengadopsi kemudian Islam, kemudian atau kemudian mengadopsi perkataan ulama dan menjadikan itu sebagai hukum, maka dari awal tidak boleh mengimpor misalnya daging kecuali dari hal-hal yang halal. RPH, tempat pemotongan hewan, rumah pemotongan hewan, harus kemudian dengan halal semua. Jadi seluruh belakang-belakangnya itu enak semua tuh udah. Jadi kalau pengusaha mau cari daging yang haram, nggak ketemu dia. Karena semua binatang yang kemudian dipotongnya oleh pemerintah yang memang sudah mengetahui tentang yang halal. Jadi dari yang awalnya nih. Jadi dari hulunya diurusin, hilirnya ini kemudian dapat semua. Nah, jadi karena itulah kita kemudian harusnya memang punya pemerintah yang aware tentang itu. Nah sekarang pemerintahnya kurang aware, kurang maksimal. Sehingga masalahnya banyak di ujung-ujungnya ini. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah kalau kita nggak tahu gimana? Kalau kita kemudian sudah nggak tahu dan sudah mencari tahu ternyata masih dapat yang haram, berarti itu bukan kesalahan kita lagi. Kesalahannya ada pada yang memfasilitasi itu yang haram tadi. Nah, kalau misalnya pengusaha yang bandel, berarti pengusaha yang kemudian yang bandel yang salah. Yang dia dapat dosa, kita sudah cari tahu, mudah-mudahan Allah memaafkan klien kita. Amin ya robbal alamin. Aman, Ibu, Rini ya. mendengarkan yang disampaikan Teh Aisyah juga Ustadz. Kalau untuk Rini sendiri seberapa penting Rini mengetahui apa yang Rini konsumsi itu halal? Gimana selama ini? Emang agak rancu sih ya, apalagi sekarang di supermarket atau di tempat jualan itu ada yang jual mie instan, tapi yang dari Korea atau dari Jepang itu kadang-kadang ada yang berlogo halal, tapi ada yang enggak. Kalau yang enggak otomatis aku udah nggak akan beli, tapi yang ada logo halalnya ini Aman. nggak tahu nih soalnya logonya nggak yang hijau halal itu tuh agak rancu, tapi aku sempat beli juga gitu. Jadi mudah-mudahan emang beneran halal. Logonya pelangi itu? deh. Loh, ini menarik nih Teh Aisyah. Tadi aja itu katanya ada beneran. katanya Ada- logonya aja tuh kan sebenarnya dua ya. Ini di buku Teh Aisyah juga ada halalnya yang MUI sama yang dari Dapkes gitu ya. Tapi Rini bilang ada logo yang halal yang nggak pernah Rini lihat gitu selama ini. Tapi halal gitu, ada tulisan halal. Itu gimana Teh Aisyah? Nah itu Halal Corner sendiri mencoba provide yang menyediakan kalau misalnya memang ini
praktek lapangannya, maksudnya di supermarket ini nggak ngerti, kita punya, tapi memang ini masih PR buat kita semua ya. Kami mempunyai satu aplikasi di Android, cari aja di Play Store itu Halal Corner kalau Android, itu daftar produk-produk yang sudah halal. Tapi buat ibu-ibu, mudah-mudahan doain kami ya, dari Halal Corner bisa bikin buletin yang memang itu produk halal. Dan alhamdulillah saya membina kawan-kawan di daerah. Ini tugas teman-teman daerah nih, supaya semua ngumpulin produk-produk halal, dicatat, dibukuin, dibukukan, diinventarisir ya? gitu ya. Ini logo-logo yang ini maksudnya kali ya, yang beda-beda ini. Iya. Iya. Nah, ini gimana nih? Kalau ini adalah dari lembaga luar negeri. Nah, coba tunjukin dulu, Mbak. Coba ini nih, Nah, bisa tunjukin dilihat kamera Yang nih. Indonesianya dulu ya, Nah. Indonesia yang Yang mana nih? Indonesianya, Indonesia mana tuh? Indonesia ini ya. Nih yang ada, biasanya ini dari Badan POM yang mengeluarkan. Kalau ini yang dari MUI-nya. Kayak kuliah ya? Makanya kalau di kajian Halal Corner ini pasti ibu-ibunya merengut ya, pusing, ujung-ujungnya galau ya. Oh, semuanya nggak bisa dimakan ternyata. Jadi kenapa nggak jadi satu kesatuan aja? Misalnya lembaga pengesahan dari halal itu. Halal sedunia gitu ya? Bukan, dalam Indonesia misalnya. Indonesia. Ini yang Contoh sedang kecilnya digodok gitu. di DPR. Oh, nanti akan menuju ke sana nanti. Mudah-mudahan insya Allah ya, kita berharap seperti itu. Ya kalau enggak kita demo aja, Bu. Boleh bareng saya Bu ya. Iya, Bu. Oh, jadi kita masuk neraka ntar makan hal. Nah, makan kalau yang Teh halal. Aisyah menyarankan gimana nih? Karena sekarang kita punya 2 logo halal ini, artinya kalau tadi seperti pengalaman Rini, misalnya kita mau mengkonsumsi produk, logo halal manapun yang ada di produk itu, di antara 2 ini, artinya kita boleh merasa ambil. yakin itu aman gitu, itu halal. Halal Corner membantu untuk menginformasikan. Makanya Halal Corner bukan sekedar hanya komunitas, tapi juga dia media informasi. Jadi nanti boleh follow saya di Halal Corner atau cari di webnya myhalalcorner.com, atau juga nanti boleh add pin BB-nya. Jadi kadang suka banyak pertanyaan tuh, atau email juga boleh. Semua pertanyaan tentang, biasanya tanya, ini sudah halal belum ya produk ini? Nanti insya Allah kami jawab. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, sementara Ibu-ibunya paham nggak ini? Hah? Email Coba segala Uncle, macam. ditanya dong Uncle. Ngerti nggak? Tanya sama anaknya yang pinteran ya. iya. Iya, jangan hao-haonya tapi nggak paham. Ibu-ibunya ngerti yang merpati pos enggak? boleh Tanya SMS sama juga anak-anaknya. boleh. Ustadz gitu deh, masa merpati pos. Ngerti ya Bu email ya Bu ya? Iya dong email. Play Store Android ngerti ya Bu ya? Enggak. Iya aja udah Ibu. Daripada cari masalah. Yang taunya mah sambal terasi. Tapi untuk sementara ini Teh, jadi kalau seperti saya atau Rini misalnya mau mengkonsumsi sesuatu, ya cukup melihat logo halal aja Iya, dulu logo gitu halal ya. dulu, iya, yang manapun betul. yang ada ya. Betul. Seperti kata Ustadz tadi, kita sudah mencari, sudah berupaya, Ya. kalaupun salah itu tanggung jawabnya yang mengeluarkan. Ya, jadi kita sikoh itu kepercayaan. Jadi kalau kita kemudian sikoh pada satu ulama, kalau ulama ini kemudian mengatakan hukumnya begini, maka kesikohan gitu tuh menjadi cukup untuk kemudian kita mengambil daripada pendapatnya dia. Nah, termasuk kalau kita sudah sikoh percaya dengan MUI, pertanyaannya memang kalau nggak MUI siapa lagi yang mau dipercaya kan itu kan ya. Masa Uncle Jack keluarin sertifikat halal kan itu kan ya. Nah, kalau kita sudah sikoh pada MUI ya sudah kemudian kita pakai kemudian apa yang kemudian dia putuskan. Kecuali kita punya dasar yang kuat untuk kemudian mengatakan oh ini salah dalam hal faktanya, atau salah dalam hal penetapan hukumnya, atau salah dalam hal dalil hukumnya, itu boleh kemudian kita sampaikan paham yang berbeda. Tapi kalau selama itu kemudian makanan kayak di supermarket dan sebagainya, kita bisa jadikan sebagai patokan. Logo halal tadi. Kalau enggak tadi hubungi nih Mbak Aisyah Maharani. Tanya ini halal nggak sih? Kan Kalau enggak udah deh belanja di pasar tradisional aja yang baru dipetik gitu kan bahan-bahannya. betul. Tapi hati-hati Oh, loh. hati-hati juga kenapa lagi Teh Aisyah? Nah lo, ini mau ditulisin sekarang apa nanti nih? Nanti Coba deh, lihat, nanti ya. hati-hati Karena lagi pasti tuh. penjelasannya panjang. Kumpulin keberanian dulu ya. Iya, udahlah begitu saya bilang belanja yang baru dipetik aja, tapi hati-hati. Ibu pasti pengen tahu kan, Bu, pemirsa juga pengen tahu. Jadi tetap di sini bersama kami. Teh Aisyah udah langsung, ini bukan cuma ibu-ibu nih, Ustadz, muka saya juga udah mulai mengkerut nih. Untung saya nggak pernah belanja. Belanja ke pasar tuh kan rasanya masih seger-seger baru dipetik gitu ya. Belum Tapi ada Teh Aisyah langsung prosesnya, bilang, ha-ha. hati-hati. Kenapa Teh? Memang kalau yang di pasar yang kita rasa itu baru dipetik dari kebun dan lain sebagainya, ada masalah. potensi juga. Kalau sayur sama buah enggak. Tapi itu kalau beli Ayam. daging, ya daging ayam, daging sapi. Nah, ada beberapa yang diharamkan, satu bangkai ya. Ya. Jadi hati-hati nih, kalau beli ayam jangan
kejebak sama ayam tiren atau Tiren. mati kemarin. Kalau beli daging sapi, hati-hati juga, jangan sampai kecampur dengan daging celeng ya, daging celeng. Satu lagi nih, daging sapi gelonggongan. Pernah dengar nggak? Ya. Pernah. Tahu ya, Suruh yang minum dia banyak-banyak. dikasih minum banyak-banyak sampai mati baru disembeli. Nah, biasanya kalau sapi gelonggongan itu dia nggak akan pernah digantung. Ibu-ibu kan kalau di pasar suka lihat tuh ya, daging digantung-gantung. Nah itu insya Allah dia tidak gelonggongan. Tapi yang gelonggongan bisa ditaruh di baskom. Karena kenapa itu teh? Karena dia akan kadar airnya banyak. Kadarnya banyak. Kelihatan ya Kalau kalau digantung digantung. dia akan netes airnya gitu. Jadi hati-hati ibu-ibu ya. Nah, ini tipsnya kalau misalnya ayam bangkai kalau dia disentuh Ciri-cirinya? Ngamuk. bukan Ngamuk berarti ayamnya hidup lagi tuh Ustaz. ciri-cirinya kalau kita Lembek ya? kulit nih dia disentuh dia nggak akan balik lagi. Saya coba Masih dulu kenyal. ya. Oh ini masih balik lagi nih. Ini masih balik lagi Emang nih. saya tiren. Kadang Chef Felix ini Dan dia warnanya agak pucat ya, agak pucat. Terus kalau yang daging campuran daging sapi sama babi, kalau daging babi biasanya dia warnanya merah muda Ya. dan kebanyakan lemaknya dibandingkan dagingnya. Jadi diperiksa ya. Satu Jadi lagi nih, siap-siap satu aja. lagi. Satu lagi. Marus, hati-hati marus. Biasanya marus. Tahu marus, Bu? Tahu marus nggak? Saren ya. Darah ya. Darah yang beku dibekukan. Karena saya juga pernah makan marus. Waduh. Jadi pengalaman Enak nggak, kejebak Mbak? makan kayak puding. Tahu puding ya kayak begitu rasanya. Kalau ati sama marus kan beda, walaupun penampakannya sama. Cuma ketika dimakan, kalau ati ada seratnya karena dia kan ada serat-seratnya. Kalau yang marus itu kayak macam puding kalau kita makan. Bening aja gitu ya, nggak ada serat. Nggak ada serat. Jadi kayak macam makan puding Nah aja. waktu Teh Aisyah nggak sengaja makan itu terus gimana bisa taunya kalau itu ternyata marus? Karena tadi nggak ada serat. Nggak ada serat gitu. Beda aja ya. Dan ya itu udah lupa, saya udah berapa tahun yang lalu. Rini gitu. pernah nggak tuh punya pengalaman? Tadi tuh Uncle Jack waktu awal kan kemakan datang mie panik ayam. kan, aduh makan mie ayam, tahu-tahu apa Dagingnya, minyaknya, minyaknya. yang babi. Pernah nggak ada pengalaman? Ya itu beli mie instan, ramen ada yang tulisannya halal, ada yang tulisannya nggak halal. Oh, ada tulisannya yang- nggak halal Bukan ya? maksudnya nggak ada halalnya. Nggak ada logo halalnya. Jadi temanku masak ramen gitu kan. Terus lo beli ramen di mana ini? Coba lihat dong bungkusnya, pengen beli. Pas ini udah kemakan ternyata bungkusnya yang nggak ada halalnya. Jadi ya udah. Jadi nggak ada rasa kotor halalnya tadi. gitu. Ya mungkin memang nggak halal, tapi aku kan nggak tahu gitu kan. Iya. Temenku masakin sampai akhirnya aku pengen nyari mie instannya kayak gitu, ramennya kayak gitu, nyari ke supermarket ternyata ada ramen yang tulisannya Halal. halal. Tulisan halal. Kalau kayak begitu Teh Aisyah, kita berarti boleh berasumsi bahwa yang nggak ada sertifikat, nggak ada tulisan halalnya itu berarti memang belum halal gitu. Belum halal. Bukan berarti haram juga, tapi belum jelas kehalalannya. Syubhat. ya. Syubhat. Ya yang Tidak syubhat boleh lebih dimakan baik, itu. lebih baik ditinggalkan ya kalau Lebih syubhat. tinggal. Apabila kan kita juga belum ragu-ragu tentu kan lebih yang baik kita tinggalkan. punya label halal itu kan hanya produk yang dijual di supermarket segala macam. Kalau Ya. misalnya ketoprak, bakso, Nah, gerobak, ini gerobak menarik itu nih bagaimana pertanyaannya, itu Uncle untuk Jack nih. menentukan halal apa tidak halalnya? Insya Allah kalau di Halal Corner ada program untuk edukasi ke UKM bisnis kecil ya, mikro kecil. Nah itu kita ajarkan tentang bagaimana dia mengetahui bahan-bahan yang halal, terus juga bagaimana caranya sertifikasi. Dan insya Allah kami bekerja sama dengan salah satu lembaga sosial yang akan mengucurkan dana untuk usaha Mengedukasi kecil ini. Enggak, UKM. usaha kecil ini. Jadi kalau mau sertifikasi bisa dikasih dana gratis. Tapi ini masih apa sih? Wacana. Bukan wacana, udah mulai praktek. Oke. Cuma ya belum Baru mulai. lah ya gitu. Insya Allah doakan saja semoga Halal Corner bisa Iya, mewujudkan betul. ini. Bagus itu Amin. memberi bantuan kepada UKM itu. Soalnya mengurus sertifikat itu mahal juga termasuk ya biayanya ya. Tergantung. Oh tergantung apanya itu. Tergantung. Iya. Ada yang digantung. Ini rupanya. dari tadi nih Tadi, Uncle Jack kalau ini yang agak digantung sini-sini bagus sedikit tuh. nih ya mengenai hal Kalau tersebut. digantung Soalnya bagus. selama ini diri aku kotor. Tuh Uncle. Hati-hati lagi. Jadi mahal atau enggak sih Teh sebenarnya? Langsung ditanyain lagi. Lihat dulu jenis usahanya. Ada yang Inspeksinya PIRT, rumit ya. atau enggak gitu ya. PIRT-nya kalau misalnya industri rumah tangga kan nggak mahal, menengah sama industri besar ya. Kalau industri besar otomatis dia mungkin juga skala produksinya besar kan. Juga kedua tingkat kerumitan produk. Produksi ya. Jadi kalau misalnya produknya memang agak rumit, makanya kalau dibilang lama. Dibilang lama karena apa? Satu harus bimbing dulu cari pengganti bahan yang halal. Kedua dia harus mulai dibimbing memisahkan antara bahan yang halal dengan yang tidak. Oh segala macam. Ya rumit. Tapi kita memberikan ya LPPOM MUI ya, itu
3 minggu itu sudah harus bisa beres. Makanya digenjot si perusahaannya supaya memang dia cepat untuk mencari substitusi bahan yang halal seperti itu. Itu LP POM tuh terus mendampingi sampai dengan sertifikat, itu keluar. Iya, halal, terus betul. setelah sertifikat itu dikeluarkan oleh LP POM, ada nggak mekanisme tertentu dari LP POM untuk mengontrol gitu? Jadi kalau perusahaan itu ada 2 sertifikat. Satu sertifikat halalnya untuk produk, satu lagi untuk jaminan produk halalnya, sistemnya. Jadi kalau dalam sistem jaminan halal ini adalah administrasinya. Bagaimana perusahaan mendukung sertifikasi halal ya. Nanti di situ juga ada perjanjian akad nih Bu. Jadi kalau mau disidak, sekali-kali harus disidak. Jadi makanya kalau ada kasus yang ketahuan tidak halal karena itu proses sidaknya tadi. Ustadz, tapi ini menarik. Ustadz lagi nih. Saya masih tertarik sama yang disampaikan sama Uncle Jack, Ustadz. Soalnya di sekeliling kita ini kan emang banyak sekali UKM-UKM ya. Betul. Menjual macam-macam. Seperti yang tadi Teh Aisyah bilang, jangan-jangan UKM-nya sendiri kurang paham gitu. Dan ada sesuatu yang tidak halal misalnya. Gimana tuh Ustadz menyikapi jajanan dan segala macam yang sangat banyak. Nah, jadi gini, ibu-ibu sekalian yang ada di studio. Jadi sebagai seorang muslim, wajibnya kita adalah mengetahui beberapa hal yang memang basic di dalam Islam. Misalnya kita tahu hurimat alaikumul maitatu, mayat kan ya, walahmal khinzir. Wadamu walahmal khinzir, darah dan juga daging babi. Nah, tapi ada juga yang haram selain kemudian mayat, darah dan daging babi. Misalnya contoh, hewan yang hidup di 2 dunia. Itu kemudian menjadi haram. Khomer, itu juga termasuk hal yang haram. Apalagi Mbak yang biasa terlewatkan ya? Yang bertaring. Nah, terus berapa lagi? Kuku tajam. Berkuku tajam, bertato enggak. Nah, jadi beberapa hal yang kemudian seperti itu. Nah, itu kemudian kita harus pahami secara normal. Nah, bagaimana kemudian kalau kita lagi jajan nih di sebuah pasar? Ada orang jualan mie, ada jualan bakso dan sebagainya. Yang paling pertama-tama harus kemudian kita lihat adalah satu, muslim atau bukan. Ini bukan diskriminatif, bukan. Tapi setidaknya seorang muslim dia punya tanggung jawab yang lebih besar. Bahwa dia harus kemudian menyediakan produk yang halal. Kalau kita kemudian mikirnya, ya kalau dia seorang muslim setidaknya kecenderungan untuk tidak halal lebih rendah. Karena dia jelas lebih tahu tentang Islam. Tapi kalau kemudian yang jualan bukan muslim, nah ini kewaspadaannya harus ditingkatkan. Saya secara pribadi pernah datang ke satu restoran. Ngelihat nih, oke yang jual kayaknya bukan muslim nih. Bukan muslim. Gimana cara taunya? Misalnya di tempat-tempatnya ada pajangan-pajangan yang bukan pajangan Islam gitu kan ya. Yang kita datang kita lihat, kayaknya ini kita nggak nih, sorry ya saya mau keluar lagi, sudah nggak ada masalah. Karena kenapa? Kita harus berani tanya, ini halal atau tidak? Ini halal atau tidak? Kalau ini memang halal ya kita makan, tidak halal ya sudah kita tinggalkan. Yang kedua, jadi lihat yang jual ini siapa. Kalau muslim itu lebih enak. Yang ketiga, kalau sudah muslim, kalau kita mau kita awasi prosesnya, lihat dapurnya, lihat cara dia buat. Kalau ketoprak kan buatnya di situ tuh. Makanya palingan ketoprak itu lontong. Bumbu kacang, soun, tahu. Nah, selama halal seperti itu saya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau mulai melibatkan contoh daging dan sebagainya, ya udah kita tanya aja, Bang belinya di mana? Di pasar. Nah, sudah kalau di pasar, insya Allah RPH kan sudah kebanyakan yang halal. Kecuali kalau ibu di luar negeri, nah itu lebih ribet lagi urusannya. Nah, panggil aja nih, ajak ke luar negeri, coba tanya ini. Akhirnya seperti itu. Iya, terima kasih banyak Ustadz. Jadi rupanya ibu-ibu wajib bagi kita untuk aktif ya, mengetahui apakah itu halal atau tidak. Kalau Ustadz kita udah aktif, terus dalam keaktifan kita itu kita merasa yakin, terus kita mengkonsumsi, misalnya tiba-tiba salah pun artinya kita udah berusaha ya. Sudah ada proses kita berusaha. Baiklah. Teteh, nanti mau tanya banyak lagi nih sama Teteh. Apalagi kita ya Bu, perempuan yang biasanya banyak memasak ya di dapur. Ini waktunya nih bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung nih kepada narasumber kita. Biasanya Ustadz kesamber juga, pasti ada yang nanya sama Ustadz. Uncle, mana Uncle? Uncle di sebelah mana? Di sini, bantuin dong Uncle. Bersama ibu-ibu kita yang cantik-cantik ini. Iya. Uncle, jadi kelihatan deh Uncle yang paling nggak cantik. Yang paling ganteng sendiri ya. Nah, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu kita. Yang pertama silakan Ibu Haja Oom. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ibu Haja Oom
dari Majelis Taklim At-Taqwa Kecamatan Andir Kota Bandung. Ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya. Boleh. Ini berkaitan dengan ibadah umroh. Umroh. Ya, di lain pihak kan itu kalau sebelum ibadah umroh ini kan harus diimunisasi, Ya. diberikan vaksin. Baik. Sedangkan itu vaksin masih dipertanyakan untuk kehalalannya. Ya. Sedangkan untuk umroh itu kan ibadah. Betul. Ustadz tadi bilang kalau misalkan ada satu aja yang enggak halal, dirham. kita enggak sah sholatnya. Ya. Sedangkan ibadah umroh itu penting sekali ya Pak Betul, Ustadz. betul. Ini saya mau bertanya, bagaimana ibadah umroh kita kalau kita tahu itu imunisasi vaksin itu dipertanyakan kehalalannya. Meningitis, ya. Dan itu bagaimana dari MUI? Ah. Apakah tindak lanjut yang memberikan kehalalan itu? Kan dia tahu, tapi kenapa? Sampai Kumaha. sejauh mana? Baik, Itu barangkali Ibu. dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Hidup wabarakatuh. Ibu Om. Hidup Haja Om. Ini mau demo atau mau nanya ini? Pertanyaan sangat cerdas sekali. Ya, silakan. Selanjutnya kepada Hajah Eti Eti Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu, Ya. Ibu Heti Yantini. Mohon SPD. Ibu. Begini Pak Ustadz, Mohon. Ibu mau bertanya. Boleh. Seandainya Ibu suatu hari atau suatu saat berjalan-jalan dengan keluarga, kemudian merasa lapar. Nah, terus Ibu masuk ke salah satu restoran atau rumah makan. Di sana Ibu melihat para karyawatinya berkerudung. Ya. Tetapi di restoran itu belum terpampang sertifikat halal. Ya. Nah, bagaimana menyikapi Ibu supaya lebih baik Makan di situ bagaimana atau menyikapinya? tidak? Karena Ya, ya. mungkin Ibu tidak jadi untuk makan di untuk restoran makan. itu. Jadi Terima atau enggak kasih. gitu, Bu, ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ternyata sangat varian peristiwanya sangat tuh sangat praktis. macam-macam ya, Ustadz. betul. Ada restoran semuanya Kerudungan. berjilbab tapi nggak ada sertifikasi halalnya. Nah, Iya. itu menarik juga. Sama yang pertama tadi ibadah umroh. Ya, silakan. Tentang vaksin meningitis. Nah, silakan pada ahlinya. Vaksin meningitis sudah ada yang bersertifikat halal, insya Allah. Jadi biasanya ke Dinkes atau rumah sakit ya, bisa mintakan aja yang sertifikat halal. Harganya memang beda. Jadi sekitar 300 atau 400 ribu. Lebih mahal. Lebih Lebih mahal mahal tapi dibandingkan lebih yang halal. biasa itu. Nah, untuk kita yang awam bisa mengetahui ini vaksin yang udah sertifikasi atau yang belum hanya dengan menanyakan dan meminta. Ada nama mereknya kebetulan tapi saya lupa. Oh iya, nanti Ibu bisa tanya lewat email ya, atau Minta yang tolong sudah anaknya halal, lewat Ibu. Twitter ke Teteh nih, tanyakan nama si vaksin meningitisnya vaksinnya, itu iya, ya. iya. Tapi Ustaz gimana tuh? Iya. Misalnya udah terlanjur divaksin dan ternyata itu yang belum pasti halal, terus yang udah sudah berangkat haji, umroh lagi, yang gimana sudah tuh Ustaz? umroh gitu Iya. ya. Jadi gini Ibu sekalian, ada hukum berbeda antara hukum makan sama hukum pengobatan. Jadi kalau dalam hukum pengobatan ada dalil yang lain. Pertama, ada seorang Arab Badui itu datang pada Rasul melaporkan bahwa saya pernah meminum kencing unta untuk mengobati penyakit yang satu ini. Nah, ternyata Rasul mendiamkan. Nah, diamnya Rasul itu adalah berarti bahwa itu tidak sampai haram. Artinya ulama-ulama berpendapat hukum mengobati diri dengan hal yang haram itu adalah hukumnya makruh. Makruh itu apa? Tidak sampai haram tapi tidak juga mubah. Dibenci Allah, makruh makanya. Nah, maka jangan lakukan kalau misalnya ada pilihan yang lain. Contoh misalnya ada obat batuk misalnya. Ada obat batuk yang ada alkohol, ada yang herbal, ada yang kemudian tidak pakai alkohol. Pilihnya yang mana? Tidak pakai alkohol. Yang jelas yang tidak pakai alkohol. Nah, itu kemudian yang kemudian kita lakukan. Tapi kalau tidak ada obat lain selain itu, maka tidak ada masalah. Lah bagaimana kemudian orang-orang yang sudah umroh sekarang, sudah haji sekarang dan mereka divaksin meningitis yang awalnya masih dari ada enzim babinya misalnya. Maka kita katakan ibadahnya tetap sah. Alhamdulillah tetap sah, tapi kalau sekarang sudah ada tadi yang sudah halal, ingat agama memerintahkan satu halal dua toyib. Yang halal dan yang Toyib. baik. Nah, maka carilah yang halal dan yang baik. Gitu. Alhamdulillah. Bu Haja, jadi sekarang boleh tenang hati ya, Ustadz sudah menjawab ya. Insya Allah ibadahnya diterima ya Ustadz Insya Allah ya? diterima. Insya Allah.
Nah, pertanyaan yang kedua, Teteh, mungkin Teteh ada masukan atau Ustadz juga gimana tuh? Semuanya berhijab tapi nggak ada sertifikasi halalnya restorannya. Iya, ini memang edukasi ya, balik lagi ya. Biasanya sih ada memang yang suka ingin masuk ke restoran yang memang belum bersertifikat halal, biasanya ditanyakan di dapurnya. Boleh Sudah ada tuh belum? manajernya tuh ya, misalnya Pak manajer boleh nggak saya cek dapurnya gitu. Kalau boleh diperkenankan dilihat bumbu-bumbunya itu, sampai ada yang seperti itu. Langsung digampar Bu ya. Begitu Teteh menyarankan itu langsung suara bisik-bisiknya kenceng. Kumaha iya Harus ke gitu dapur, ya. Bu. Tapi memang lebih amannya ya, yang namanya sudah halal kan pasti aman. Ibu nyolek suami kan tenang ya, aman gitu, karena sudah halal gitu. Apalagi kalau makan juga sama, cari aja yang sudah sertifikat halal. Banyak kok insya Allah. Jadi tidak berarti diindikasikan oleh misalnya penampilan Pelayannya. dari pelayannya itu Belum tentu. Belum tentu ya. Contoh seperti gini, supermarket. Banyak di antara supermarket jual misalnya contoh daging babi, tapi yang jual muslim. Nah pertanyaannya adalah apakah babinya jadi halal? Enggak juga. Gitu kan ya. Artinya kalau kemudian kita lihat banyak sekarang umat muslim yang terpaksa melakukan keharaman-keharaman karena masalah-masalah uang, masalah kemudian pendapatan dan sebagainya. Nah maka pertama kalau kita sudah tahu itu kemudian tidak ada sertifikasi halal, maka bertanya. Karena bertanya adalah hak kita. Kalau kemudian kita berprasangka kuat itu tidak halal, maka tinggalkan. Contoh, lihat menu, jual kodok. Ah udah berarti udah nggak jadi nih. Atau kemudian jual daging misalnya menunya yang misalnya haram, sudah langsung dijauhi kalau kita sudah tahu. Walaupun ada menu yang kita anggap halalnya gitu ada ya. yang halalnya. Jadi begitu kira-kira. Iya. Karena kalau gorengnya sama juga tuh. Tempat menggorengnya Kena itu. juga. Iya, betul sekali. Pemirsa, selain ibunda kita yang ada di studio yang bisa bertanya, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat Twitter dari Inspirasi Iman, yaitu @inspirasiiman. Dan ini udah ada pertanyaan nih Teh yang ada di saya. Mungkin nanti Rini kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh nih, mumpung ketemu sama Teteh sama Ustadz. Ini dari @azhmkt menanyakan, kalau sedang bepergian ke luar negeri, bagaimana bisa mengindikasikan kalau makanan itu halal atau haram? Keluar negerinya negara non muslim kebanyakan ya. Nggak Eropa disebut misalnya. Ya kayak Eropa misalnya. Di sana itu produknya produk pertengahan yang disertifikasi. Jadi misalnya gini, kalau ibu bikin kue nih ya, ada bahan mentahnya, terus setengah jadi baru jadi ya. Nah kalau di luar negeri itu yang banyak disertifikasi adalah bahan setengah jadi. Proses menuju jadinya itu masih ada proses kan, berarti belum tentu halal. Kalau di Indonesia banyak nih kayak permen, keju yang ada logo halalnya gampang. Kalau di sana susah sekali. Ya baiknya bawa balado gitu ya ke sana, bawa teri lah gitu. Yang paling aman Kalau bawa sana bekal gimana? gitu ya. Bekal, iya. Kalau sana 2 bulan gimana tuh? Ya itu nasib. Tapi berarti memang ketika berada di luar negeri, apalagi negara-negara yang misalnya mayoritasnya non-muslim, agak susah ya Teh Aisyah ya mencari Agak yang sulit, iya. bersertifikasi Betul. halal. Jadi solusinya apa Ustadz? Saya kasih solusinya ibu-ibu dan kemudian pemirsa yang di rumah, kalau pergi ke luar negeri, pastikan sebelum pergi ke luar negeri cari komunitas muslim di sana. Contoh misalnya Korea, Jepang, Eropa. Kalau Eropa mungkin agak enak, karena kenapa? Sembelihan orang-orang non-muslim selama dia menyembelih dengan bismillah, itu halal kita makan. Tapi kalau sembelihan orang-orang musyrik, jadi kan namanya orang non-muslim kan ada 2 tuh. Satu ahli kitab, satu lagi kan musyrik. Yeah. Lah kalau orang Jepang dan Korea ini kan walaupun mereka udah nyembelih bismillah tuh tetap nggak halal tuh. Nah maka ada komunitas-komunitas muslim di sana. Contoh, di Korea, di Jepang mereka punya namanya halal mart kadang-kadang. Atau kalau walaupun tidak besar mereka punya komunitas. Nah, jadi daging di sana mereka sembelih sendiri atau mereka beli dari tempat-tempat yang mereka sudah tahu halalnya. Jadi jangan pergi ke luar negeri kalau tidak menghubungi komunitas di sana. Biasanya mereka dengan senang hati ngasih tahu, oh ini restoran ini halal, restoran ini enggak nih. Kalau kita bisa makan di sini, nah itu kemudian menjadi jalan keluar yang kemudian paling konkret insya Allah. Luar biasa. Jadi Ustadz ini kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz di awal acara, bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk mencari tahu. Jadi bahkan kalau kita mau keluar negeri, kita harus mencari tahu terlebih dahulu Komunitas di sana. komunitas muslimnya, atau mungkin barangkali ada halal martnya dan lain sebagainya. Contoh ya. seperti di Seoul, itu di daerah Itaewon itu mereka punya semacam supermarket yang untuk halal food, termasuk daging di sana orang udah ini. Jadi mereka sistemnya beli ke sana, beli untuk sebulan, disimpan di kulkas dan mereka masak setiap hari dengan daging-daging itu. Jadi mereka nggak beli di sembarang tempat. Ya. Rini, ada yang mau ditanyain nggak nih? Mumpung lagi asik ngobrol bertanya jawab nih. Aku jadi agak lebih hati-hati sekarang, apalagi jenis makanan kayak tadi Mbak Aisyah bilang itu nggak cuma ada tulisan halal itu juga berarti halal gitu kan. Apalagi kalau keluar negeri juga
dan terutama kosmetik ya. Aku juga tadi baru tahu kalau kosmetik ternyata ada yang nggak halal gitu. Jadi agak bingung juga sih untuk mencari produk mana nih yang halal gitu. Karena kan nggak cuma makanan aja yang haram, tapi kalau kecantikan, lotion atau make up gitu nggak halal juga kan agak sama aja gitu, dosa-dosa juga kan. Berarti perlu follow @halalcorner tanya di situ nanti. Baru saya mau menyampaikan, berarti kita harus menjadi bagian dari pejuang halal nih bersama Teh Aisyah. Jadi kita juga makin menambah ilmu. Baiklah pemirsa dan juga Bunda, kita sekarang akan jeda dulu sebentar. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Alhamdulillah. Mbak Aisyah, jadi kalau kita sudah tahu nih banyak yang nggak halal nih ceritanya nih. Terus sekarang nasihat apa yang bisa diberikan nih supaya kita tetap teguh untuk berada di jalan yang halal nih? Hidup itu pilihan. Kayaknya pernah dengar. Iya, dari siapa ya? Dari Ustadz Felix. Jadi sebenarnya gini, banyak sekali godaan. Saya juga sebagai konsumen, siapa sih yang tidak tergoda? Misalnya ada restoran baru, ada produk baru, pasti mau. Tapi kalau udah ada iman di hati ya, kita pengen yang halal, kita itu terkait dengan Allah. Pokoknya pengen diridhoin sama Allah, carilah yang halal. Makanya badan saya begitu langsing karena saya cari yang halal saja. Waduh. Berarti maksudnya kalau nggak langsing nggak halal. Juga nih barang saya langsing. Berarti halal ya. Banyak pikiran saya. Banyak utang. Alhamdulillah saya juga langsing, soalnya saya masih cari yang halal buat nemenin tidur malam hari. Oh, ini promosi. Belum ada yang halal, masih sendiri. Curhat. Aku mau nanya dong. Oh iya Rini mau nanya, silakan Rini. Boleh ya Uncle ya? Boleh nanya nggak? Halal boleh. Marah dia. Kalau kayak parfum gitu gimana Mbak Aisyah? Nah, Cara nyari parfumnya, parfum yang halal itu minyak yang nyong-nyong kah? yang seperti apa gitu? Apa tulisannya Halal. ada halal nggak? Terus di make up misalnya di dalam kotaknya atau di Produk luar kecantikan kotaknya lah ya, produk-produk itu ada tulisan kecantikan. halal, logo halalnya juga nggak? Iya, biasanya kalau produk kosmetik yang sudah bersertifikat halal, insya Allah ada logo halalnya ya di kemasannya. Nah, ini yang menarik di parfum. Parfum kan pakai alkohol, ini juga masih perdebatan. Ada yang menyatakan alkohol itu karena keharamannya jadi jatuh najis. Tapi ada juga yang tidak mengatakan najis. Tapi khusus parfum, ini yang ibu-ibu nggak tahu nih. Gimana sih proses pembuatannya? Dalam pembuatan parfum itu adalah satu yang namanya destilasi ya. Jadi kuntum-kuntum bunga dicampur dengan yang namanya lemak. Nah, pertanyaannya lemak apa itu? Supaya apa? Jadi si parfum itu yang namanya wangi bunganya itu sangat melekat sekali. Digunakanlah lemak untuk mengikat harumnya bunga. Jadi bukan sekedar hanya alkohol ya, tapi juga lemaknya itu tadi. Dan lemaknya tuh lemak apa tuh Mbak? Wallahu alam, kita nggak Pernah tahu. di ini nggak? Di laboratorium misalnya diteliti gitu. Kalau misalnya betul-betul ditemukan gitu bahwa memang parfum itu lemaknya yang digunakan adalah lemak ini misalnya gitu. Jadi kalau untuk pemeriksaan halal itu ada yang menggunakan lab, ada yang hanya melihat dari proses, ada juga melihat dari bahan baku. Jadi nggak seluruh produk itu harus dimasukin ke lab, nggak juga. Tapi kita lihat di prosesnya ada nggak sih dia titik kritisnya di mana, bahan bakunya apa. Ada lebih bagus nggak usah pakai parfum, mending kembang aja. Tapi ada parfum yang udah sertifikat halal sudah ada. Iya betul. Karena gini, karena ini berkaitan lagi dengan hukum yang lain kan ya. Jadi kalau seorang wanita kan bukan hanya parfum yang menjadi masalah. Tapi ketika dia kemudian melewati kemudian manusia dan kemudian wangi semerbaknya kelihatan, itu kan masuk hukum yang lain lagi. Iya, betul. Nah, masuk pada hukum tabaruj. Nah, maka lebih berhati-hati adalah ya pakai kemudian yang sudah biasa dipakai, sabun yang kemudian wangi dan sebagainya, yang itu tidak terlalu kemudian semerbak. Dalam arti itu juga melindungi nanti kehormatan wanita. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Tepuk tangan dulu Ibu untuk Ustadz. Yang dipentingkan di sini adalah melindungi kehormatan wanita. Jadi ternyata halal itu terus bersambungan dengan banyak hal yang lain di dalam hidup kita. Luar biasa. Teteh, ini Teteh kan udah menulis buku ya, Halal is My Way. Dan itu isinya lebih banyak membedah tentang makanan. Apakah yang tadi Rini tanyakan misalnya kosmetik dan yang lain-lain itu nanti Teteh akan lakukan edukasi khusus juga? Insya Allah itu rencana buku kedua. Oh, apa? Lebih khusus kepada? Iya, tentang halal yang lain, halal pasangan. Itu buku keberapa Teh? Itu keberapa ya? Buku keberapa? Ini bocoran ya. Di Halal Corner ada namanya training untuk jemput jodoh halal, insya Allah.
Mau ikut nggak Angkel? Angkel mau ikut nggak Angkel? Boleh ya? Kok jadi melihat? Insya Allah sudah ada 2 angkatan dan ini lagi training. Jadi kalau sudah lepas training akan kami ta'arufkan. Kalau gagal uang kembali. Saya boleh ikut nggak, Mbak? Nanti saya dimarahin ya. Pak Ustadz bukan mendorong saya duluan yang ikut sih, malah Ustadz. Selama ini kan kita mengkonsumsi yang tidak kita tahu bahwa itu halal atau haram. Ya. Taruh misalnya yang kita lakukan atau kita konsumsi itu haram. Selama ini yang kita lakukan. Nah, kita menyadari itu sekarang. Nah, bagaimana supaya menetralisir badan kita ini yang sudah dari haram. keharaman itu? Caranya seperti apa? Ada nggak? Jangan kiat ulangi khusus lagi. gitu? Mbak Jangan Aisyah. ulangi lagi. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, yang belum kita ulangi. salah. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, yang belum jangan diulangi. Gitu maksudnya. Iya. Hilang itu yang haram-haram ya. Ya. Allah itu maha pemaaf ya Ustadz ya. Mau insya Allah. Jadi kalau taubatan kita taubatan nasuha, walaupun Allah katakan bahwa kita datang dengan dosa setinggi gunung, Allah datang dengan ampunan sepenuh bumi. Nah, jadi gunung itu tinggi, itu Allah datang dengan ampunan sepenuh bumi. Asal kita bertaubat nasuha, syaratnya 3. 1, menyesal dengan perbuatan. 1, menyesal nih, nangis, stres, depresi, menyesal dengan perbuatan dosa. 2, dia kemudian berhenti daripada perbuatan dosa. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Nah, itu syaratnya. 1, menyesal, 2, berhenti, 3, tidak mengulangi. Taubatan nasuha, selesai insya Allah. Dan Ustadz, proses taubatan nasuha yang kita jalankan itu, andai kata belum, maksudnya kita masih dalam prosesnya, itu nggak apa-apa ya? Maksudnya kita jalani terus prosesnya itu. Walaupun berapa kali pun kita jatuh, Allah ngitung berapa kali kita bertaubat. Maka jangan pernah putus asa bertaubat pada Allah. Karena kalau dosa itu kemudian maksiat pada Allah, maka berputus asa bahwa Allah tidak akan menerima taubat kita jadi nggak mau taubat, itu dosa yang lebih besar. Jadi jangan, jadi lebih bertaubat terus pada Allah dan jangan ulangi. Lah kalau kemudian kita sebagai manusia kan lupa, ya manusia pasti ada celahnya, manusia pasti ada salahnya, namun bertaubat itu yang lebih utama. Jadi seperti itu. Luar biasa, alhamdulillah. Uncle, hari ini semua keresahan Uncle di awal acara sudah terjawab. Berarti taubat. Tapi awas. Jangan makan mie lagi. Nah, baru saya mau bilang. Boleh makan mie, tapi dilihat dulu, Sertifikat dipastikan. halal. Kalau ragu jangan, mendingan dilakukan. Nah, kalau enggak ajak kita makan bareng-bareng, kita kasih tahu yang mana yang halal. Nah, Tete Aisyah yang Ustadz Traktir. sampaikan tadi, tiba-tiba saya teringat, kalau nggak salah, sekarang komunitas Tete itu punya satu program ya, mempergunakan juga aplikasi teknologi untuk bisa memberikan informasi dan mendeteksi tempat-tempat mana yang sudah halal. Itu bisa dipublikasikan, sehingga mungkin lebih banyak nih mau ikut serta menjadi pejuang halal. Oh, iya, alhamdulillah Halal Corner sudah ada di Bandung. Nih ibu-ibu Bandung bisa ikut nanti ya. Di Jakarta, di Batam, Surabaya, di Aceh, di Makassar, dan alhamdulillah juga sudah ada di Madinah. Kalau nggak tinggal di bumi gimana? Tadi programnya tadi apa tadi programnya? Jadi programnya Yang adalah 4 to kita 4 itu ya? halal 4 to 4, halal 4 to 4 yaitu halal 4 square. Jadi biasanya nih kalau ibu-ibu suka check in di mana ya, maksudnya bukan check in hotel loh, check in di 4 square. Nanti bantu teman-teman yang tidak tahu tempat kuliner halal. Nah, itu kan kita retweet nanti ya, di retweet sama Halal Corner. Caranya bikin dulu akun Foursquare, lalu follow Halal Corner, ada cari ya, nanti cari Halal Corner, terus di follow. Nanti kalau ibu-ibu main ke tempat kuliner yang halal, itu check in di situ, otomatis akan ke retweet, di retweet ke Halal Corner. Bayangkan follower Halal Corner yang sudah puluhan ribu, ibu kasih informasi satu, itu ladang pahalanya luar biasa Berguna sekali. bagi puluhan ribu yang lain. Iya, luar biasa sekali. Jadi jangan lupa aplikasinya adalah Foursquare, itu di-download dulu, lalu masuk ke Halal Corner. Dengan sendirinya ketika kita datang ke tempat-tempat yang halal, terus kita memberikan informasi, itu akan retweet kepada puluhan ribu. Foursquare, jangan lupa 4 to 4. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat pahala ya dengan melakukan hal yang sederhana saja. Amin ya rabbal alamin ya Bu ya. Insya Allah. Ya, mungkin kalau untuk closing statement nih, nasihat-nasihat Mbak Aisyah ke kita semua nih apa nih Mbak? Nasihatnya adalah jadikan halal sebagai jalan hidup kita semua. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin insya Allah. Nah kalau dari saya punya buku untuk dibagi. Nanti Mbak Aisyah juga punya buku untuk dibagi. Ini satu untuk kemudian Mbak Aisyah, silahkan Mbak. Nah ini untuk Mbak Rini, semoga manfaat. Nah bukunya mau dibagi boleh Mbak? Boleh. Kita Rini, nungguin terima dari kasih tadi. juga ya sudah ngobrol berbagi.
Peggy Hila Saya dapet lagi. Anugelis, Makasih banyak Teh Barfi, Aisyah. Ya, Ustadz makasih. dan Saya mau bawa buku, saya lupa buku saya. Ini gambar kayak gambarnya halal haram gitu ya. ini buat kelas 3 SD juga bisa dibaca. Kelas 3 SD. 3 SD. Jadi Karena banyak di dalamnya gambarnya. ada gambar-gambar kartun juga. Artinya Teh Aisyah juga mensosialisasikannya dari mulai anak-anak sampai orang seluruh usia. Katanya mau bikin pejuang halal cilik ya? Insya Allah. Nah, insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Teh Aisyah untuk sharingnya. Rini jangan lupa nanti di penghujung acara nyanyi lagi buat kita ya. Bunda semuanya terima kasih banyak. Yang mau pulang ke Bandung hati-hati di jalan ya Bunda ya. Salam untuk semua keluarga di sana. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga saja apa yang kita diskusikan hari ini menjadi semacam ketetapan hati untuk memulai sebuah langkah yang baru dan menjadikan halal sebagai jalan hidup kita. Tidak hanya dimulai dari makanan, tetapi juga memperhatikan hal-hal lainnya. Pikiran, kemudian hubungan, kemudian kosmetika, pakaian, dan segala sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita menjadi satu kesatuan utuh. Halal is my way. Saya Peggy Melati Sukma, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya akan jumpa lagi dengan Anda minggu depan.